Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pemahaman, pengertian kepada kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan tidak kami dengar dan berlalu begitu saja. Firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran. Sumber kebahagiaan orang yang hidup dalam kebenaran ialah penyertaan Tuhan atau perlindungan Tuhan. Bacaan kita hari ini kita baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pembacaan kita dalam Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sedangkan di dalam Mazmur 119 ayat 1 dan ayat 2, Mazmur 119 ayat 1 dan ayat 2, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi sumber kebahagiaan dalam kehidupan orang percaya adalah hidup dalam kebenaran. Di Mazmur pasal 1 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam renungan kita hari ini kita akan mempelajari 3 sumber kebahagiaan yang ditulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dan Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Kalau kita perhatikan dari kedua ayat ini, ada 3 hal yang membuat orang berbahagia. Yang pertama, memiliki pendirian yang kuat terhadap prinsip-prinsip kebenaran, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik atau jahat, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah prinsip-prinsip kebenaran yang harus ada dalam kehidupan kita mau berbahagia. Mazmur 119
ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Orang-orang yang tidak bercelah adalah orang-orang yang memiliki pendirian yang kuat, yang tidak mudah dipengaruhi, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, serta tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 1 Korintus 15 ayat 33 dituliskan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, berlaku fasik atau jahat, maka kita mudah dipengaruhi, akan merusak kelakuan kita yang baik menjadi buruk. Demikian juga kalau kita hidup dengan orang-orang yang melakukan dosa, kita tidak menjaga diri kita, maka kita akan terpengaruh, sehingga kelakuan kita yang baik menjadi buruk. Dan juga berada dalam kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Jadi kita harus memiliki pendirian yang kuat, yaitu prinsip-prinsip kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya adalah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dibaca, didengarkan, direnungkan, dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagia orang yang memegang peringatan-peringatannya atau firman Tuhan. Ada kebahagiaan. Kenapa? Karena saat orang berpegang kepada firman Tuhan, maka tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terpengaruh sehingga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi pedoman, menjadi pelita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan sebagai pelita, sebagai petunjuk jalanan hidup kita, dan menjadi penerang dalam seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, mencari Tuhan atau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan atau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2b, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-10 di Mazmur 119 ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi orang-orang yang mau berbahagia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang hidup dalam kebenaran. Sumbernya adalah Tuhan. Sehingga hasil yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang hidup dalam kebenaran adalah Mazmur pasal 1
Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami hidup di dalam kebenaran. Kami memiliki prinsip kebenaran dalam kehidupan kami. Kami tidak berjalan, tidak hidup menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi kesukaan kami ialah Taurat Tuhan, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana menjalani kehidupan kami, dan kami mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.